Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perwira Redzani Suryadi. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah telaah kurikulum pada semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi atau menganalisis pengembangan kurikulum. Di dalamnya itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua ada pengertian pengembangan kurikulum, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengembangan kurikulum, yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum, yang kelima ada model-model pengembangan pada kurikulum. Yang pertama saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum di Indonesia ini mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Tentu saja negara Indonesia ini selalu berubah secara cepat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkhusus yang pertama, prinsip menurut Profesor Dr. Nana Saudi Sukmadinata, ada prinsip umum, yaitu ada prinsip relevansi. Di dalam hal ini ada relevansi keluar, tentunya tujuan, isi, dan proses belajar itu harus relevan dengan tuntutan. Terus yang ke dalam itu harus adanya konsistensi atau kesesuaian dalam komponen-komponen kurikulum, antara lain tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua ada fleksibilitas. Pada prinsip ini seharusnya kurikulum yang harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Berarti di sini harus adanya jangka panjang yang dimana kurikulum ini harus terus saling lanjut dan menyesuaikan karena Indonesia itu beragam dan berbeda-beda. Yang ketiga ada kontinuitas. Ya, dari prinsip kontinuitas itu adanya perkembangan dan proses belajar anak yang harus berlangsung secara berkesinambungan antara jenjang SD, SMP, contohnya itu jenjang SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Yang keempat, prinsip praktis atau efisiensi. Kurikulum ini harus praktis dan mudah dilaksanakan. Tentunya kurikulum ini harus mudah dan tidak membebani siswa untuk belajar. Namanya juga pendidikan, siswa itu harus semangat dan tidak boleh berleha-leha atau bermalas-malasan. Di dalam biayanya juga harus efisien dan jangan ada biaya tambahan untuk dalam kurikulum itu. Ya, pokoknya dalam kurikulum itu jangan dipersulit dan tidak membebani siswa tersebut. Yang terakhir, prinsip efektivitas. Di sini ya tergantung dari keberhasilan pelaksanaan kurikulum dengan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Dan harus diperhatikan juga aspek kurikulum utama itu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Tentunya harus adil dalam melakukan penilaian.
Ya, seperti itu. Yang kedua, masih dari prinsip, ada prinsip khusus dalam pengembangan. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama, ya di sini berdasarkan pada tujuan pendidikan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Tujuan tersebut harus bersumber pada kebijakan pemerintah, tuntutan dari masyarakat, pandangan para ahli pendidikan, hasil riset maupun pengalaman dari negara lain. Ya, pengalaman dari negara lain juga tapi harus melihat pengalaman negara lain yang sudah maju dalam sistem pendidikannya dan tidak memberatkan siswa ataupun mahasiswanya, dan mampu bersaing dalam sistem pendidikannya. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi dalam pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga itu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Tentunya dalam metode ini harus disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan, dan prinsip ini berhubungan dengan keefektifan dalam mengajar agar mampu diserap oleh siswa. Yang keempat, ada prinsip yang berkaitan dengan media atau alat pembelajaran. Ya, saat menyampaikan materi agar siswa mampu menyerapnya dengan mudah dan tidak terlepas dari materi yang diajarkan. Ya, untuk pemakaian medianya itu jangan membebani siswa dan menggunakan dengan yang mudah. Terus yang terakhir, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Dalam penilaian ini harus objektif dan adil. Seperti itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, yang B, ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini sendiri yaitu suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya ada kelompok yang kontra dan ada yang pro. Kelompok yang menyetujui pemisahan itu beranggapan bahwa kurikulum adalah rencana yang mungkin saja terlaksana tapi mungkin juga tidak, sedangkan apa yang terjadi di sekolah atau kelas adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, mungkin saja kurikulum yang sudah ditetapkan berbeda pada saat belajar di kelas. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada faktor perguruan tinggi. Ya, di sini karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Tentunya berbeda dengan SMA, di perguruan tinggi ini sangat pesat sekali. Yang kedua, di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana sekolah tersebut dan isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan keadaan di daerah atau lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, ada sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah
bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Dan sementara di Indonesia ini sangat beragam sekali. Yang keempat, ada artikulasi hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk menyusun artikulasi, kurikulum diperlukan kerjasama dari pihak administrator, kepala sekolah, TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua, murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, salah satu hal yang sering dipandang menghambat artikulasi adalah pembagian menurut tingkat belajarnya. Yang kedua, hambatan-hambatan pengembangan kurikulum diantaranya yaitu hambatan itu terletak pada guru. Tentunya ya guru juga banyak yang belum mampu menjelaskan atau menyampaikan materinya itu dan yang dapat dimengerti oleh siswanya, dan masih belum memiliki keterampilan untuk menarik perhatian murid-murid untuk belajar, semangat belajar. Ya, seperti itu artikulasi dan hambatan kurikulum. Yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama dari model itu ada administratif model. Model yang ini pengembangan kurikulum yang pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Karena gagasan atau model ini dikembangkan oleh para atasan. Contohnya itu ya pemerintah pusat. Yang kedua itu ada the grassroots model. Model ini merupakan lawan dari model pertama. Yang ini itu contohnya dari para guru. Yang ketiga ada Beckham model. Yang keempat ada Taba inverted model. Model ini dimulai dengan pelaksanaan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik. Yang kelima ada Roger Inversonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Roger. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap suatu perubahan. Yang keenam, the systematic action research model. Yang ketujuh, ada emerging technical model. Model ini ya menganalisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Ya di sini lebih mengembangkan dalam teknologi. Sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kesalahan materi yang saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.